Iya, udah jam 12. Waduh, telat nih, Tak. Telat nih, aduh. Iya. Gimana nih? Aku siap langsung dulu aja deh. naik ke depan, langsung naik ke depan, langsung sapa adik-adik semua. Hah? Sebenarnya udah ada kumpul ya? Iya, nggak usah. Waduh, yaudah deh. Halo adik-adik. Halo adik-adik. Aduh, maaf ya. Lause nih sampai lupa kalau hari ini jam 12 saja kita sekolah minggu. Nah, ini nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh ditiru ya adik-adik ya. Harus sebelum jam 12 sudah harus persiapan ya. Harus siap semuanya ya. Karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau memulai sekolah minggu online GKI Kuta Bali bersama Losa Richard dan Kakak Tata. dengan Kakak Tata hari ini. Yuk kita mau berdoa minta pimpinan Tuhan sebelum kita beribadah. Minta dengan kasih. Kak Tata minta dalam doa ya. Yuk adik-adik semua, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan karena peliharaan Tuhan sampai kepada kami, sampai kepada hari ini ya Tuhan. Biarlah supaya ibadah kami dari awal hingga akhirnya tetap berjalan dengan lancar ya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Kita naikkan pujian. Mari kita naikkan pujian Mars Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Adik-adik semua, apakah kalian masih semangat? Masih semangat dong ya, karena sekarang ini kita mau memuji Tuhan dengan menaikkan pujian dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dipuji. Nah, adik-adik yang terkasih, sebagai bentuk ucapan syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita mau bersama-sama membawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan. Caranya gimana? Dengan cara mentransfer lewat nomor rekening dan juga QR code yang ada di layar adik-adik semua. Kalau gitu, yuk mari kita mempersembahkan sebuah persembahan dengan menaikkan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami telah membawa persembahan ya Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar menjadi alat kemuliaan Tuhan untuk boleh mengerjakan pelayanan Tuhan di tempat ini. Ya Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan, memohon kepada Tuhan agar Tuhan terus memimpin kami, terus memberkati kami dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, telinga kita, hati kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini boleh menguatkan. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Shalom adik-adik yang dikasih. Apa kabarnya hari ini? Langsung berharap semua dalam keadaan sehat. Dan saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk semuanya persiapkan diri. Duduk yang manis. Lipat tangannya. Kita mau sama-sama berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kalau Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kami. Kami memasuki tahun yang baru dengan semangat yang baru karena kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dan menyertai kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan bantulah kami dalam kami melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirman-Lah bagi setiap kami karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa yang bersukacita hari ini? Mana? Wah, banyak yang bersukacita hari ini ya. Nah, hari ini Lause mau mengajak kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Lause mau mengajak setiap kita untuk menaikkan sebuah pujian. Pasti ada yang ngomong, oh kan tadi kan baru selesai nyanyi Lause. Masa nyanyi lagi? Eits, kali ini berbeda adik-adik. Karena Lause mau mengajak setiap kita untuk menaikkan satu pujian. Tidak hanya menyanyi begitu saja. Tapi Lause mau mengajak dengan menggunakan alat yang satu ini. Ya mungkin ada yang tahu ya, ini gelas, ini sendok. Ya kita mau bersama-sama menaikkan pujian satu lagu namun dengan menggunakan alat ini ya. Mungkin di rumah ada yang mungkin dekat dengan gelas atau sendok, atau mungkin yang punya alat musik di rumah, yang punya gitar, yang punya apa yang bisa disiapkan sekarang. Langsung kasih waktu sebentar untuk mempersiapkannya. Nanti langsung mau kita sama-sama menyanyikan pujian sambil membunyikan alat-alat musik yang ada, termasuk dengan menggunakan alat ini. Yuk, langsung kasih waktu ya. Langsung hitung sampai 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, semuanya sudah siap? Semuanya sudah. Ada yang mungkin ambil botol, ada yang ambil gelas, ada yang bawa sendok, atau ada mungkin ada yang bawa alat musik. Sudah siap? Kita sama-sama mau menyanyi ya. Tapi Lause mau mengajak setiap kita bahwa harus ikut Lause ya, harus ikutin Lause. Jangan buat kegiatan sendiri ya. Dan kedua, jangan dijadikan ini sebagai mainan ya. Tapi kita mau sama-sama mau pakai alat ini untuk membunyikannya dan menaikkan pujian kita. Ya, saya sama-sama nyanyikan pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik ya. 3, 2, 1 ya. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Pujilah nama Tuhan, mainkan dengan musik. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan dengan musik. Wah, seru kan adik-adik? Siapa di sini yang suka memuji nama Tuhan? Ayo. Wah, luar biasa. Tapi adik-adik kira-kira kalau kita memuji nama Tuhan itu biasanya dalam keadaan yang seperti apa? Iya, dalam keadaan senang, lagi bersuka cita, ya kan? Tapi adakah kita yang bisa memuji nama Tuhan ketika dalam keadaan yang lagi sedih, lagi yang tidak mengenakan? Ada yang bisa? Misalnya dalam keadaan berbaring di tempat tidur karena sakit, lagi demam, terus kemudian mau memuji nama Tuhan. Atau mungkin dalam keadaan yang lagi sedih, tiba-tiba harus memuji nama Tuhan. Apakah ada yang bisa? Siapa di sini yang bisa memuji nama Tuhan meskipun dalam keadaan yang susah?
Wah, mungkin ada sebagian yang mengatakan saya bisa loh, Iya, tapi pada umumnya kebanyakan orang itu selalu akan merasakan kesusahan untuk memuji nama Tuhan ketika dalam keadaan yang susah. Namun adik-adik, dalam firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, yang kita pelajari bersama hari ini, ada dua orang bapak meskipun dalam keadaan yang susah, mereka hidup atau bukan hidup sih, tapi mereka dimasukkan ke dalam penjara. Mereka diikat kakinya, diikat tangannya, bahkan mereka mengalami penganiayaan. Namun mereka tetap memuji nama Tuhan dan tetap bersukacita. Nah, ada yang tahu siapa kedua bapak itu? Siapa? Benar, dia adalah Paulus dan Silas. Yuk kita sama-sama mendengarkan atau menyaksikan kisah Paulus dan Silas yang memuji nama Tuhan meskipun di dalam keadaan yang lagi susah, hidup di dalam penjara. Yuk kita saksikan bersama-sama. Paulus dan Silas dalam penjara. Paulus berada di kota Roma di Filipi dan telah menunjukkan kuasa Yesus untuk membebaskan seorang budak perempuan dari roh jahat yang memberinya kuasa untuk meramal nasib. Pemilik budak itu yang memanfaatkan ramalan budak itu untuk menghasilkan uang dari ramalan nasibnya sangat marah. Mereka menghasut massa untuk menyeret Paulus dan Silas ke hadapan hakim setempat. Mereka menghukum Paulus dan Silas untuk dipukuli dengan tongkat di punggung mereka dan dimasukkan dalam penjara. Paulus dan Silas dicambuk dengan kejam dan dijebloskan ke penjara. Kepala penjara diancam akan dibunuh jika para tahanan melarikan diri dan dia tidak mau mengambil resiko untuk itu. Kepala penjara memasukkan mereka dalam penjara bawah tanah dan kaki mereka diikat dalam penjara itu. Meskipun kesakitan dan diperlakukan sangat tidak adil, sekitar tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan mereka menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Tahanan lainnya mendengarkan mereka. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Penjara itu terguncang hingga pondasinya dan juga semua pintunya terbuka lebar. Rantai yang mengikat kaki setiap narapidana pun terputus. Kepala penjara menjadi sangat ketakutan. Dia bangun untuk melihat penjara yang sudah terbuka lebar. Dia mengira para tahanan pasti telah pergi dan mencoba untuk melarikan diri. Itu artinya dia juga akan dihukum karena dianggap telah lalai untuk menjaga para tahanan itu. Mengetahui hal ini berarti kematian baginya. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri di sana. Dan kemudian ia menghunus pedangnya untuk bunuh diri. Tetapi Paulus berteriak kepadanya, "Jangan lakukan itu, kami semua masih ada di sini." Dengan gemetar ketakutan, kepala penjaga penjara itu berlari mengambil penerangan dan berlari kembali ke penjara bawah tanah. Ia tersungkur di depan Paulus dan Silas. Dia memohon kepada mereka, "Tuan-tuan, apa yang harus saya lakukan untuk diselamatkan?" Mereka menjawab, "Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan diselamatkan, engkau dan seluruh seisi rumahmu." Penjaga penjara itu langsung membasuh luka-luka Paulus dan Silas. Kemudian mereka memberitahu dia dan semua orang yang tinggal bersamanya kabar baik tentang Yesus. Kemudian dia dan seluruh keluarganya pun dibaptis.
Kepala penjara itu kemudian membawa Paulus dan Silas kembali ke rumahnya untuk makan. Para hakim kota datang menemui Paulus dan Silas keesokan paginya dan memohon agar mereka meninggalkan Filipi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang Kristen baru di kota itu, Paulus dan Silas pun melanjutkan perjalanan mereka. Nah, adik-adik yang terkasih, sungguh luar biasa bukan? Bagaimana kisah Paulus dan Silas, meskipun di dalam penjara, mereka diikat tangannya, kakinya, mereka nggak bisa bergerak ya dalam keadaan yang demikian. Namun mereka tetap memuji Tuhan, bahkan terus menaikkan doa kepada Tuhan. Nah adik-adik, sekali lagi Lause bertanya kepada adik-adik, bisakah kita berlaku demikian? Di dalam keadaan yang demikian, mungkin susah, terhimpit, namun kita tetap mau memuji Tuhan, mau terus memandang kepada Tuhan, mau senantiasa berdoa, menaikkan pujian, bersyukur kepada Tuhan. Ataukah jangan-jangan kebanyakan kita seringkali adik-adik banyak yang namanya mengeluh, ya kan? Ya Tuhan, kenapa soal ujian ini susah sekali? Ya Tuhan, kenapa aku yang dimarahi sama papa dan mama? Padahal yang melakukan kesalahan itu adalah adik. Ya Tuhan, kenapa saya harus mengalami sakit ini? Gak enak Tuhan, panas, menggigil, gak bisa bermain. Ya Tuhan, kenapa harus ada pandemi seperti sekarang ini? Saya gak bisa kemana-mana dengan leluasa. Mungkin kebanyakan kita dalam keadaan yang tidak mengenakan, sering kali kita menggerutu. Sering kita yang namanya merasakan tidak bersyukur. Kita tidak mau memuji Tuhan. Kita merasa larut di dalam keadaan yang amat sangat menderita. Namun adik-adik, melalui kisah Paulus dan Silas yang baru kita saksikan bersama, kita kembali diingatkan untuk apa? Dalam kondisi apapun tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap bertahan dan terus menaikkan pujian dan doa kita kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, Lause pun juga dulu masa Lause masih kecil ya, Lause tuh sering kali mengeluh kepada Tuhan, sering kali tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Lause selalu mengatakan bahwa ya Tuhan, kenapa Lause terus saya selalu menghadapi yang namanya ejekan, dikatakan gendut. Saya marah sama Tuhan, saya tidak bisa bersyukur. Tuhan, kenapa saya harus menjadi anak yang terus mengalami keadaan yang gak mengenakan. Tapi sekali lagi, melalui kisah Paulus dan Silas ini, Lause juga kembali diingatkan untuk apa? Untuk hidup terus memuji Tuhan apapun kondisi kehidupan kita. Nah adik-adik pasti bertanya, bagaimana caranya? Caranya, mari kita terus di dalam kehidupan kita, apapun yang kita alami, sebelum kita memulai segala aktivitas kita, apapun yang kita lakukan, kita selalu berdoa meminta pertolongan dari Tuhan. Mohon Tuhan untuk terus mengingatkan kita untuk selalu setia di dalam Tuhan. Dan kemudian ketika dalam keadaan mendapatkan hasil yang kurang mengenakan dari ujian kita, dari pelajaran kita, tetaplah kita terus memuji Tuhan. Tetaplah kita mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Selalu mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus dalam segala apapun yang kita alami dan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan seringkali kita mengeluh. Tapi mari kita terus memuji Tuhan. Karena meskipun apapun keadaan kita, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita dan terus menolong dan menopang setiap kita. Terus ingat akan hal itu ya, bahwa Tuhan senantiasa akan menyertai kita apapun keadaan kita. Sehingga mari kita terus bersukacita, teruslah bersyukur untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari seperti itu ya adik-adik. Nah
untuk menutup akan cerita kita hari ini, langsung mengajak setiap kita, langsung rindu kita sama-sama menyanyikan sebuah lagu ya yang berkata bahwa Yesus sayang padaku. Nah, lagu ini akan terus mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sayang kepada kita. Jadi mari kita terus memuji Tuhan dan berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Bersama-sama menaikkan pujian ini ya. 3, 2, 1. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Terpujilah nama Tuhan. Ingat ya anak-anak, Yesus sayang kepada kita. Begitu, mari kita terus bersukacita, terus bersyukur, dan terus menaikkan syukur kita kepada Tuhan dalam segala keadaan kita, baik susah maupun senang. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Nah adik-adik, kini tiba saatnya kita akan menghafal ayat hafalan kita. Nah, ayat hafalan kita kali ini terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-34, ayatnya yang kedua. Mazmur 34 ayatnya yang kedua. Bagi adik-adik yang kelas 3 sampai kelas 5, 6 itu akan menghafalkan dari ayatnya kedua keseluruhan. Tetapi bagi adik-adik dari kelas Batita sampai kelas 2 SD menghafalkannya ayat 2A. Oke? Mazmur 34 ayat 2. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sekali lagi, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Sungguh luar biasa ayat hafalan ini. Jangan lupa dihafalkan, kemudian direkam dan dikirimkan ke grup WA masing-masing kelas. Oke? Baik adik-adik, sekali lagi langsung ingatkan, teruslah memuji Tuhan, teruslah bersukacita, teruslah bersyukur kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya, karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Dia akan terus menolong setiap kehidupan kita. Mari kita sama-sama tenangkan diri kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh belajar bagaimana kami terus tetap memuji Tuhan, terus bersyukur kepada Tuhan apapun kondisi kami. Kami tahu seringkali kami hanya memuji Tuhan, bersukacita hanya dalam keadaan baik-baik saja. Dan ketika dalam keadaan yang susah, sedih, kami seringkali melupakan Tuhan. Untuk itu Tuhan, melalui firman ini kami kembali belajar untuk terus bersukacita, terus memuji Tuhan apapun keadaan kita, apapun keadaan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Berkati kami, pimpin kami dalam hari-hari kami ke depan di sepanjang tahun yang baru ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh terus berada dalam lindungan Tuhan dan terus menjadi kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.